Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1646 kembalilah ke rumah. Di akhir pertempuran, mayat berserakan di lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. Tanahnya berdarah, pedang yang patah terlempar miring, dan bendera pertempuran berlumuran darah berkibar di pasir kuning, meraung keras ke langit. Siapa sangka lebih dari 10 juta biksu dimakamkan di dunia ini, dan hanya ada 4 dari mereka di tingkat kuasi kaisar. Dalam pertempuran ini, keempat klan, kecuali tentara kaisar, semuanya menjadi debu ribuan tahun kemudian, akan ada hal seperti itu dalam sejarah Xuan Huang. Pulanglah. Kaisar 9 Chu besar naik ke langit, membawa Ye Chen dan 50 juta biksu bersama mereka, dan langsung pergi ke Great Chu. Pulang dengan satu kalimat, 50 juta biksu di pengadilan surgawi semuanya menangis. Sudah 300 tahun, dan mereka telah menunggu saat ini selama 300 tahun. Itu seperti anak yatim piatu yang hilang, dan kampung halaman yang tertinggal adalah pelukan ibu, penuh kehangatan. Semua penonton mengangkat kepala, mata mereka penuh kekaguman. 9 kaisar Chu terlalu kuat untuk menghancurkan 5 warisan kaisar dalam satu gerakan. Dalam pertempuran hari ini, mereka memainkan gengsi surga. Legenda ini ditakdirkan untuk menjadi mitos abadi, yang akan diwariskan dari generasi ke generasi di semua surga dan segudang domain. 9 kaisar pergi, dan 5 raja surgawi dari area terlarang juga berbalik, satu memasuki langit, satu pergi ke api penyucian, satu memasuki dunia bawah, satu menginjak sungai pelupa, dan satu meninggalkan dunia bawah, dan kembali ke rumah masing-masing. Untuk menemukan Dachu, dia melakukan perjalanan selama 300 tahun, yang terlalu lama. Ada juga misi di area terlarang, dan setelah kembali kali ini, saya tidak berani pergi dengan gegabah lagi, karena 5 area terlarang terlalu banyak hubungannya satu sama lain. Dewa Pedang melirik Sutian, matanya tertuju pada seseorang, dia segera mengangkat tangannya, dan memotretnya keesokan harinya. Itu orang tua berjanggut, bukankah dia orang tua Yan? Junior ini telah melihat Dewa Pedang. Tao Tua Yan memberi hormat dengan tergesa-gesa, bergumam di dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa Jian Feidao menangkapnya. Kamu bisa tahu di mana rajanya? Jian Feidao tidak melihat ke samping, seolah dia tahu bahwa keluarga lama Yan Laodao adalah rajanya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, saya bekerja dengan Ye Chen dan Bei Sheng untuk menyimpulkannya. Hanya ada satu gambar, saya tidak tahu di mana itu. Yan Laodao mengeluarkan slip batu giok dan segera menghancurkannya. Slip giok yang hancur mengungkapkan cahaya ilahi, dan tirai air diubah di udara. Di dalam tirai air ada gunung dan sungai yang indah. Dewa Pedang memiliki banyak pengalaman. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melihat di mana ini. Yan Laodao menatap Dewa Pedang dengan ragu. Dewa Pedang tetap diam, melirik ke tirai air, dan kemudian bertukar pandang dengan Dong Huang Taixin dan Kaisar Zundi dari Tianxuanmen. Tidak ada tempat untuk ditemukan jika kamu menembus sepatu besi, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Pedang surga dan para dewa, Jian Feidao, Dewi Kunlun Dong Huang Taixin, dan Zun Qiye, Tianxuanmen Zundi, dewa-dewa Jiu Huang, dan yang lainnya berbalik bersama dan memanjat langit mengejar 9 kaisar. Gunung dan sungai besar yang ditunjukkan oleh tirai air persis Dachu. Tapi semua orang bingung, bagaimana raja yang harus dirampok bisa sampai ke Dachu, bahkan sekte Tianxuan tidak menyadarinya. Mereka bingung, dan Old Taoixian menggaruk kepalanya, tidak tahu kenapa. Penonton tertegun lama, masih shock, pusing, belum selesai, nyaman sekali untuk bermimpi. Drama besar, memang drama besar, kali ini tidak sia-sia. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat pertempuran sebesar ini. Puluhan juta biksu, lebih dari 100 kuasi kaisar, dan lebih dari selusin tentara kaisar ekstrim, peristiwa besar ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini semua berkat Ekaristi kuno. Jika bukan karena dia, pemandangan seperti itu tidak akan terjadi. Terlalu banyak orang menghela nafas. Sejak dia datang ke Xuan Huang, gerakannya menjadi semakin besar setiap saat. Banyak orang menghela nafas, dan mulai menghitung jari mereka lagi. Perbuatan mengejutkan Ye Chen di sepanjang jalan ketahuan. Benar saja, kemanapun dia pergi, ada banyak kegembiraan, dan kemanapun ada pertumpahan darah, dia seperti anak yang tidak beruntung, dan dia tidak enak dipandang.
Tetapi fakta membuktikan bahwa mereka yang tidak menyukainya dikirim ke neraka satu persatu, dan antreannya panjang. Jika kamu memprovokasi siapapun di masa depan, jangan memprovokasi dia. Kesembilan kaisar di keluarganya terlalu kejam, dan 9 prajurit kaisar juga kejam. Bisakah kita membicarakannya di masa depan? Orang tua itu membelai janggut mereka. Dia juga hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa kasihan pada tubuh suci kuno yang mengejutkan dunia, tetapi itu hanyalah dewa perang kiamat. Ayo pergi. Orang tua Zundi memegang tangannya dan berbalik perlahan, aku bahkan tidak tahu di mana cu besar itu. Semua saudara diam-diam yakin. Dia dilahirkan untuk menjadi orang yang menulis mitos. Nandi tersenyum, ayo pergi ke kota kuno Kunlun dan tunggu. Semua orang mengikuti, hanya Bei Seng yang tersisa, diam-diam menatap Misty, menggoyangkan gigi putihnya, ekspresinya rumit, dan dia juga penuh emosi. Khawatir. Dia berharap Ye Chen akan hidup, setidaknya menunggunya untuk mengungkapkan cinta yang tersembunyi di hatinya, bahkan jika dia ditolak, dia tidak akan menyesal. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, dia juga berbalik dan mengikuti kerumunan. Dunia besar itu langsung kosong, dan angin darah melolong, dipenuhi dengan kesedihan dan melolong, dan dipicu oleh tahun-tahun. Tablet batu Dacu berdiri tegak, menakjubkan di seluruh dunia, siapapun yang menyinggung Dacu saya akan dihukum tidak peduli seberapa jauh. Bidang bintang langit sangat luas, tak terbatas, jauh dan kuno. Pada hari ini, orang-orang di surga selalu merasa ada sesuatu yang berlebihan, perubahan hidup memenuhi langit berbintang yang luas. Melihat jauh, itu adalah gunung dan sungai yang indah, dengan gunung dan sungai yang indah, kehidupan yang penuh semangat, dan banyak peristiwa masa lalu yang tersembunyi. Itu adalah Great Chu, yang tertinggal selama 300 tahun, dan kemudian bergabung ke surga, menyerap asal mula surga, dan memperbaiki luka. Kami kembali. Dari kejauhan, saya mendengar teriakan serak dari 50 juta biksu di pengadilan surgawi. Sudah 300 tahun. Para biksu yang bereinkarnasi di Dacu bergegas dari segala arah, seperti pasang surut dan lautan, menutupi langit dan menutupi bumi. Kedua belah pihak berbaur bersama, saling berpelukan, dan masing-masing mencari kerabat dan teman lama, dengan air mata mengalir di wajah mereka dan tercekik oleh isak tangis. Keturunan kaisar, raja dari semua dinasti, 3 sekolah, 9 istana dan 81 gerbang, Yan Huang, dan Cheng, Xiong-jia, keluarga Sangguan, keluarga Situ, keluarga Haotian, Dongfang Simen Nangong Beichen, area Laut Panlong, istana Kixi, kota Jianjian. Pengadilan surgawi Chu Agung, semua kekuatan besar memiliki warisan. 300 tahun yang lalu, mereka berperang melawan iblis dan mati di negeri ini, dan darah mereka masih ternoda hingga saat ini. 300 tahun kemudian, saat kita bertemu lagi, ada cerita tak berujung tentang masa lalu, perubahan tak berujung, dan air mata tak berujung. Sebelum dan sesudah, itu adalah kehidupan lampau dan kehidupan sekarang selama 300 tahun, itu adalah dunia manusia, seperti mimpi fantasi, kuno dan jauh. Di tengah tanah, di depan makam para pahlawan, para biksu dari Great Chu berkumpul, dan loh batu itu diukir dengan padat dengan nama-nama orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu diukir oleh Ye Chen dan beberapa biksu yang tersisa 300 tahun yang lalu, dan telah bertahan dari kesulitan waktu. Hari ini, sebagian besar dari 90 juta jiwa heroik Great Chu telah kembali, tetapi masih ada banyak nama, dan tidak ada yang datang untuk mengklaimnya, Chu Xuan, Chu Ling, Long Ye, Zixuan, Chu Haisenbing, Dao Huang, Zhuge Yu, Du Guao, dan Chen, dan Yi, Chu Changzong, Nan Gongyue, Dongfang Yuling, Sangguan Xuanzong, Zong Jiang, Zong Kui, Jining Suang, Hua, 4 raja. Mereka mungkin belum ditemukan, atau mereka mungkin tidak dapat bereinkarnasi, sejak 300 tahun yang lalu, mereka benar-benar berubah menjadi debu sejarah. Setiap hari, aku akan datang untuk membersihkan debu di namamu. Tang Ruxuan memegang lengan Xiong Er, tersenyum dengan air mata. 300 tahun seperti kilatan, tapi itu juga waktu yang lama, rambut panjangnya masih seputih salju, dan penampilannya kuyu dan menawan. Setiap hari, aku melihat ke langit berbintang, berharap suanerku tidak akan menangis terlalu banyak. Xiong Er, yang selalu tidak dapat diandalkan, juga mengucapkan kata-kata cinta, mengungkapkan perasaan yang paling tulus. Ayah, ibu, saudara perempuan, kami telah memikirkannya selama 300 tahun. Haotian Sixue dan Haotian Xiyue sama-sama meneteskan air mata. Kita bersatu kembali. Haotian Xuanzhen dan Hua Su tersenyum lembut, menatap putri, menantu, dan cucu mereka dengan kegembiraan dan air mata yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka.
Pada tahun-tahun ini, saya merasa rindu rumah. Yang Ding Tian, Su Fu, Master Daoxuan, dan Pang Dacuan menangis. Ribuan kali, aku tidak akan pernah melupakannya sampai aku mati. Si Tunan, Liu Yi, Ni Feng, dan Ye Wuxue semuanya menyeka air mata. Meskipun dia baru berusia 300 tahun, dia tiba-tiba merasa lebih tua dari kehidupan sebelumnya. Gu Santong tersenyum sedikit, dengan senyum nostalgia. Saudari junior, sepertinya seumur hidup. Suara Zhongli serak dan kata-katanya berubah-ubah, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Suatu hari, Tuan, dan kakak senior juga akan kembali. Hong Chengsui melihat di tablet batu, matanya yang indah meredup. Ini kampung halamanku. Xie Yun memimpin Mu Wanxing, Duan Yu memimpin Yun Meng, Qin Yu memimpin Jiruyan, Man Xiong memimpin Man Man. Kata-katanya penuh kehangatan. Dacu, sangat cantik. Semua gadis tersenyum lembut. Sebagai peringatan, para biksu Dacu meninggalkan tanah Zongtong, Yutian Yujian, menerbangkan awan dan kabut, dan berkumpul menuju Tian Xuanmen. Mereka masih bisa berdiri di sini, semua berkat Ye Chen, tetapi ketika mereka kembali, Ye Chen dari Dacu jatuh. Semua orang mendongak, menatap Misty, dengan mata penuh harapan, berharap orang itu akan bangun dan berjalan keluar dari gerbang Tian Xuan hidup-hidup. Di Tian Xuanmen, ratusan zundi berdiri di sekitar platform awan, dan Ye Chen, yang tersegel, berbaring di atasnya. Apakah kamu yakin Raja ada di Dacu? Yue Huang memandang Dong Huang Taixin. Saya telah menggunakan 9 tentara kaisar untuk menemukan lokasi, dan memang menemukan jejak energi. Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, tapi ada kekuatan misterius dalam dirinya untuk menutupi, dan itu akan memakan waktu lama. Saya terkejut, Dacu memiliki cara. Kaisar intip, Raja Manusia ada di sini untuk menanggapi malapetaka, dan reinkarnasi surga sama sekali tidak memperhatikan. Yan Huang melihat sekeliling kuasi Kaisar Sekte Tianxuan, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Itu karena kita meremehkan Raja Manusia. Dong Huang Taixin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia adalah sisa jiwa Kaisar Manusia, dan Kaisar Manusia adalah nenek moyang Zhou Tian. Mata Kaisar yang mengintip. Saya khawatir, bahkan jika kita menemukan Raja Fuxi, akan sulit untuk mengubah nasib Ye Chen. Seseorang menghela nafas, dia hanya memiliki 1 napas tersisa. Saya harus mencoba. 9. Kaisar menembak satu demi satu, menggunakan metode rahasia untuk menekan Ye Chen Zhou Tian, jangan sampai kekuatan yang mendominasi menelannya dengan nafas terakhirnya. Dewa Pedang, Dong Huang Taixin dan Dan Zun serta ratusan kaisar semu juga merapal mantra satu demi satu, berharap untuk menyelamatkan Ye Chen, hanya berharap untuk menstabilkan nafas Ye Chen, itulah kunci kelangsungan hidupnya. Ye Chen berbaring diam, tidak bergerak, kesadarannya yang lemah melayang pergi. Dalam kabut, dia sepertinya melihat sebidang tanah iblis prasejarah, langit gelap dan kusam, dengan kilat dan guntur, penuh kesunyian. Di tanah iblis, ada sosok pendukung dalam baju besi emas, memimpin jutaan dewa dan jenderal, berjalan sampai ke langit. Kesadaran menjadi kabur lagi, dan ketika gambar itu muncul kembali, Wu Huang Demon Land telah diwarnai dengan warna darah, seolah-olah telah mengalami bencana, dengan tulang menumpuk di pegunungan dan darah menggenang di sungai. Jutaan jenderal dewa telah menghilang, dan mati di negeri itu. Di tanah iblis berdarah, hanya punggung pendukung dalam baju besi emas yang tersisa, berlumuran darah dan tulang, memegang pedang yang patah, terhuyung-huyung, berjuang untuk bergerak maju di bawah hari kiamat. Episode 1647 Ren Wang Fuxi. Hari baru datang, dan cahaya hangat dan keberuntungan memenuhi Dacu. Menyerap asal-usul langit, gunung besar dan sungai, muncul kembali dengan penuh semangat, semuanya pulih, dan pemandangannya penuh vitalitas. Di bawah gerbang Tianxuan, kultivator Dacu berdiri di sana sepanjang malam. Tidak ada yang memejamkan mata, mereka masih menatap Misty, seolah-olah mereka tidak akan pergi sampai Ye Chen keluar hidup-hidup. Kamu berjanji untuk menikah denganku. Xian menggendong Sukin di punggungnya, menggenggam tangan kecilnya, dan membuat postur berdoa. Dia terlihat seperti seorang gadis, matanya yang jernih penuh dengan kelembutan feminin, dan dalam kabut air mata, hanya ada Ye Chen. Kamu harus hidup. Liu Ruyan, Sangguan Yuer, Biyu, Lin Sihua dan yang lainnya juga berdoa. Saya tidak pernah begitu mengkhawatirkannya seperti sekarang, orang itu ada di atas, dan satu-satunya nafas yang tersisa mungkin adalah pemisahan antara Yin dan Yang. Mitos Ye Chen perlu dilanjutkan oleh Ye Chen. Xie Yun, Si Tunan, dan Xiong Er bergumam pelan, tapi tinju di lengan baju mereka sudah memutih. Sekelompok saudara yang baik, tidak pernah merasa begitu tidak berguna. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menggunakan kematian untuk melindungi jalannya,
tetapi itu membuatnya menanggung lebih banyak beban, mengubur tahun-tahun baiknya, dan menyebabkan seluruh tubuh kesakitan. Nak, pulanglah, buka matamu dan lihat rumahmu sendiri. Yang Ding Tian, Su Fu, Pang Pangcuan dan para tetua, dengan suara serak, juga diam-diam berdoa ke surga. Mereka semua telah mendengar tentang urusan langit dan berbagai alam, dan satu demi satu, ada kesepian dan kesedihan itu. Tidak ada yang akan membayangkan berapa banyak kesulitan yang dialami pemuda di puncak kehidupan selama 300 tahun terakhir untuk menemukan reinkarnasi. Berani tidur, aku akan meniduri istrimu. Puluhan juta orang berdoa, hanya satu orang yang berteriak, berlarian di langit, bla, bla, bla. Itu adalah Xiao Lingwa, yang telah mengutuk sepanjang malam sejak dia datang ke Tianxuanmen, dan tidak pernah berhenti, tidak terengah-engah. Itu juga berkat kelompok teman kepercayaan Ye Chen yang terlalu mengkhawatirkan pria ini, kalau tidak mereka akan mencekiknya sampai mati. Di bawah perhatian semua orang, cahaya peri yang cemerlang datang dari langit. Melihat ke langit, saya menyadari bahwa itu adalah Dong Huang Taixin, yang memegang seseorang di tangannya, seorang pemuda, sangat lembut. Dia berpakaian preman dan berambut putih, dia digendong, tangan dan kakinya terkulai, pakaiannya sedikit berantakan, dan dia terlihat seperti dipukuli habis-habisan. Lagi pula aku adalah Raja Manusia, jangan terlalu kacau, aku sangat tidak tahu malu. Pria muda itu tampak putus asa. Mengembalikan raja, kamu benar-benar bisa melakukannya. Dong Huang mengutuk terlalu dalam, tidak baik melarikan diri, kamu hanya lari ke Dacu. Aku terbawa olehmu, dan aku akan meminta seseorang untuk beralasan. Aku terlalu malas untuk mendengarkan, jika kamu tidak bisa menyelamatkan Ye Chen hari ini, aku akan menamparmu sampai mati dengan tamparan. Kata Dong Huang terlalu pahit. Dengan mengatakan itu, Dong Huang Taixin melangkah ke gerbang Tianxuan. Melihat dia kembali dengan satu orang, Dachun Nine Emperors, Sword God dan lainnya, seberkas cahaya melintas di mata mereka. Dong Huang terlalu berani dan melemparkan Raja Manusia itu ke tanah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, gadis ini langsung mendapatkan kembali citra anggunnya, hanya karena kekasihnya, Dewa Pedang Surga, ada di sini. Fuxi dalam keadaan malu, seorang raja yang agung, memang sangat tidak tahu malu. 100 Zundi mengelilinginya, menyapu ke atas dan ke bawah untuk mengukur Raja Ren. Semua orang terlihat agak aneh, dan lebih dari 80% dari mereka telah melihat Raja Manusia, tetapi orang ini sedikit berbeda dari yang dia ingat. Bagaimana mengatakan? Di masa lalu, Fuxi sekaya giok, sehalus peri, tanpa ombak di sumur kuno, dan dia benar-benar master di luar dunia. Tapi yang di depannya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada hubungannya dengan Raja Manusia, dia sedikit celaka, seperti pencuri. Untuk beberapa alasan, menatapnya, tidak peduli apakah itu Dewa Pedang atau 9 Kaisar, ada dorongan yang tidak dapat dijelaskan untuk memukul seseorang. Gadis ini sangat cantik. Raja Manusia menggosok tangannya, menatap Kaisar Bulan, dan menyeringai, ekspresinya semakin menyedihkan. Kaisar Bulan tertegun di tempat, apakah dia dianiaya? Kaisar Gritchu, keberadaan puncak Kaisar Semu, dan Ratu Dunia, saat ini, tidak bereaksi. Sebaliknya, Kaisar Yan dan Kaisar Chu besar lainnya saling memandang. Kemudian, para kaisar melangkah maju dan membawa raja pergi. Setelah itu, teriakan hantu dan serigala terdengar. Kalau tidak, dia adalah raja rakyat, dan dia disebut mendominasi. Dewa Pedang Batu Kering, dan Zun juga batu kering, dan Zundi dari Tianxuanmen juga batu kering, sudut mulut mereka berkedut, ekspresi mereka luar biasa. Sebaliknya, Dong Huang berhati-hati, dengan ekspresi ingin mencoba, jika bukan karena kehadiran Dewa Pedang, dia mungkin akan lewat dengan lengan baju digulung. Segera, para kaisar kembali dengan kegembiraan terukir di wajah mereka. Melihat Wang Fuxi lagi, dia dipukuli dan menangis, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, satu lubang hidung berdarah, dan ada jejak kaki di sekujur tubuhnya. Sejujurnya, ini benar-benar jujur, orang-orang ini terlalu alami, tidak masalah apakah Anda seorang raja atau bajingan, Anda tetap bisa mengalahkan mereka. Kemarilah. Dong Huang Taixin menyeret pria ini ke sisi Ye Chen, ini dia, cepat dan selamatkan dia. Ren Wang menyeka mimisannya, lalu melingkari Ye Chen dengan tangannya, mengapa orang ini terlihat begitu akrab? Itu sama dengan adegan kelahiran Kaisar Zun, kata Dan Zun. Ini persis sama dengan yang dilahirkan oleh Kaisar Zun. Raja Manusia mengangkat alisnya, kupikir itu sama dengan yang lahir di 6 alam. Omong kosong. Dong Huang memarahi terlalu keras. Cih. Raja Manusia tidak menganggapnya serius, dan mengitari Ye Chen lagi, 2 kali ke depan dan 2 kali ke belakang. Siapapun yang meneruskan evolusi Zutian, kamu pasti kenyang.
Itu masih tubuh suci kuno, sumber dan tulang suci Chenzan, tidak ada harta dewa, dan ada mata peri dari klan peri. Roh jahat Kaisar. Berkat rubah, membuka batas penerus darah. Budidaya balik Chaos Tao, dan aku telah terluka lebih dari sekali. Aku pernah ke dunia bawah, dan aku telah mengunjungi Kilen. Saya bukan perawan. Tidak ada habisnya Go. Semua orang diam, menahan keinginan untuk memukul seseorang. Bahkan Kaisar Bulan yang dianiaya tetap diam, melihat Renwang lebih dari sekali, pencuri ini, bisakah dia benar-benar menyelamatkan Ye Chen? Pada suatu saat, pria Wang yang sedang berputar-putar berhenti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepalanya dengan kuat. Menggelengkan kepala berarti beberapa hal, kata Dong Huang Taixin. Selama dia memiliki sedikit kultivasi, aku bisa mengubah dunia untuknya. Raja menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi hanya ada satu napas tersisa, dan itu mungkin tidak berhasil jika Raja masih hidup. Dong Huang Taixin mengeluarkan pedang pembunuh, dan cahayanya bersinar terang. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Renwang buru-buru berteriak karena ketidakadilan. Kamu adalah Raja Rakyat. Jika kamu mengatakan kamu tidak bisa menyelamatkan hidupmu, siapa yang akan mempercayaimu? Dong Huang Taixin tersenyum. Ketika dia tersenyum, Renwang merasa merinding di sekujur tubuhnya. Singkatnya, jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, jangan pergi. Zhan Wang memutar lehernya, mengungkapkan auranya yang mendominasi. Bukannya tidak mungkin. Raja manusia tidak menunjukkan tanda-tanda kepengecutan, dan menyentuh dagunya dengan penuh arti, pinjamkan hidup seseorang padanya, dan dia bisa memperpanjang hidupnya. Pinjam hidup. Semua orang mengerutkan kening. Apa semacam alasan? Seperti namanya, hidup untuk hidup cukup mudah. Jadi, kamu hanya perlu hidup, apa maksudmu? Apakah kamu pikir itu hanya untuk bersenang-senang? Raja rakyat melirik kerumunan, lalu mengangkat tangannya lagi, masih ada syaratnya, dan, bahkan jika itu hidup sebagai gantinya dia hanya bisa hidup paling lama 3 tahun, dan aku tidak bisa menyelamatkannya saat periode 3 tahun berakhir. Hanya 3 tahun. Wajah semua orang jelek. Itu masih kalimat yang sama, dia tidak memiliki kultivasi. Raja manusia menggelengkan kepalanya, Zhou Tian telah merusak hidupnya dengan serius, dan jiwa manusia tidak tahan dengan lemparan. Ini adalah akar penyebabnya. Aku menunggu terlalu larut. Semua orang menyalahkan diri mereka sendiri. Jika Dacu kembali lebih awal, jika dia bisa pergi ke sana sebelum kultivasi Ye Chen habis, itu tidak akan terlalu merepotkan. Ratusan kuasi kaisar menjadi semakin marah ketika mereka memikirkannya, begitu pula para dewa pedang di surga. Kemarahan mereka ditujukan ke langit dan langit, tapi itu ditujukan padanya sendiri, meninggalkannya penuh bekas luka. Apakah kamu menyimpannya atau tidak, itu terserah kamu. Raja manusia Yuyu berkata, tunggu, aku tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Simpan. N. Episode 1648 Perasaan yang telah lama hilang. Waktu berlalu dengan tenang, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di puncak Yunfei, Ye Chen berbaring dengan tenang di tempat tidur, bernapas teratur, tidur nyenyak, mengabaikan gangguan dunia. Saat ini, dia tidak lagi tua, kulitnya tidak lagi keriput, dia terlihat seperti pria muda, wajahnya merona, dan wajahnya penuh kemuliaan. Dengan kata lain, kecuali kurangnya budidaya, semuanya mekar penuh. Dalam tidur lelapnya, dia tersenyum dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang mengalami mimpi indah. Dia memimpikannya seorang wanita dengan gaun pengantin, menari dengan ringan, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, itu seperti mimpi. Cahaya bulan bersinar terang di wajahnya, dan dia membuka matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap lurus ke atap, matanya yang dalam secara bertahap menghilangkan kebingungannya dan mendapatkan kembali kejernihan kuno. Heng Yuezong, ini Heng Yuezong, aura Yun Feng. Aura yang menghantui dan diimpikan selama 300 tahun ini telah lama terukir di jiwa, dan tidak peduli berapa tahun berlalu, akan sulit untuk menghapusnya. Kamu sudah bangun. Sebelum dia bisa bersemangat, dia mendengar suara menguap dari samping tempat tidur. Ye Chen segera duduk, hanya untuk melihat seorang pemuda berambut putih menatapnya dengan tangan di tangan dan kakinya bersilang. Kamu. Ye Chen mengamati pemuda berambut putih itu dari atas ke bawah. Orang ini tidak sederhana, napasnya gelap, dan dia kembali ke dasar. Fuxi. Pemuda berambut putih itu menjawab dengan santai. Kamu adalah Raja Rakyat. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutan sesaat, dan kemudian dia menyadari mengapa dia hidup kembali. Pasti Fuxi yang mengubah hidupnya untuknya dan melarikan diri. Namun, Raja di depannya sedikit berbeda dari yang dia bayangkan, dia terlihat sedikit malang, dan dia tidak pantas dipukul, jadi duduk dan duduk saja. Masih biarkan terus gemetar dan gemetar.
Ayo, singkirkan ini. Raja manusia mengisi beban. Apa? Ye Chen mengambilnya dan tanpa sadar membukanya. Di dalam tas ada baju pengantin untuk mempelai wanita saat akan menikah. Dia sedikit bingung, dan menatap Wang Fuxi dengan curiga. Singkirkan saja, dan bicaralah dengannya di tengah malam. Kata-kata Ren Wang penuh dengan makna yang dalam. Bicara. Ye Chen bingung. Aku telah menghapus langit untukmu, dan mulai hari ini hingga malam ini, kamu bisa berlatih Taoisme lagi. Lanjut Raja Rakyat. Terima kasih senior karena telah menyelamatkanku. Ye Chen dengan tulus berterima kasih. Kamu telah diracuni parah oleh Zhou Tian. Meskipun aku menyelamatkanmu, kamu hanya memiliki 3 tahun untuk hidup. Jaga dirimu. Kamu harus dikutuk. Kamu bisa hidup selama 3 tahun. Aku puas. Optimis. Raja Ren mengangkat alisnya, dia mengeluarkan sebuah buku dari sakunya, ini untukmu. Itu adalah hadiah. Dari raja segala raja, jadi dia secara alami menginginkannya, tetapi ketika dia membalik halaman buku itu, Ye Chen terkejut menemukan bahwa tidak ada kata di buku itu. Tulisan tanpa kata. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya. Tidak ada kata-kata di dalam buku, tetapi ada kata-kata di dalam hati. Buku adalah dunia, dan kata-kata adalah segalanya. Membaca buku itu seperti mempraktikkan Taoisme. Ketika tidak ada kata-kata di dalam buku, Tao melampaui dunia. Yang fana adalah kesucian dari segala sesuatu. Ren Wang Huan pelan-pelan. Tao melampaui langit dan bumi, dan segala sesuatunya suci. Ye Chen bergumam pelan. Sampai sekarang, dia tidak tahu bahwa orang yang memberi Jining Suang buku surgawi tanpa kata di masa lalu adalah orang di depannya, Wang Fuxi. Berkat dia, Jining Suang menjadi kutu buku. Memikirkan Jining Suang, dia memandang raja dengan penuh harap, senior, Anda tahu di mana Dewi Yaoqi berada. Bahkan setelah sekian lama, saya masih ingat adegan menggugah itu, yang sangat memalukan. Istirahat. Raja rakyat menepuk bahu Ye Chen, lalu berbalik dan pergi, memegang tangannya seperti pencuri. Setelah itu, ada suara halus yang kembali, baca lebih lanjut jika Anda tidak ada hubungannya, dan lebih banyak berbicara dengan gaun pengantin itu. Saya mengerti setelah membaca, tapi gaun pengantin ini. Ye Chen menggaruk kepalanya, sebuah agak bingung gitu. Gaun pengantin wanita itu memiliki aroma wanita, dan aroma ini agak familiar, dan saya tidak dapat mengingat di mana saya menciumnya untuk sementara waktu. Mengumpulkan pikirannya, dia perlahan bangkit dan mendorong membuka pintu. Nafas yang telah lama hilang masuk, sangat hangat. Seperti yang saya bayangkan, tidak ada orang yang berdiri di luar pintu, tidak seorang pun. Orang-orang di Heng Yue, dan bahkan orang-orang di Dacu, mungkin memiliki pemahaman diam-diam, yaitu memberinya waktu untuk mengingat. Ini puncak Yunfei. Dulu ada 2 wanita favoritnya. Meski tidak ada di sini, kenangan kuno masih ada. Ye Chen melangkah keluar ruangan dan dengan rakus melihat bunga dan tanaman di puncak Yunfei, yang masing-masing tampak memiliki bayangannya sendiri. Ini adalah puncak gadis giok, bukan puncak gadis giok Xuan Huang yang bisa ditiru. Setelah 300 tahun, aromanya masih tertinggal di udara. Dia naik ke puncak-puncak Yunfei, dan berdiri di sini, dia bisa melihat setengah dari sekte Heng Yue, seperti dalam ingatannya, seperti negeri dongeng. Chu Xuan, Chu Ling, aku pulang, kamu di mana? Puncak Yunfei yang tenang bergumam seiring waktu. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan fajar menyingsing dalam sekejap mata, dan hari baru tiba. Sebelum langit cerah, Ye Chen melangkah keluar dari Heng Yue Zong. Kemudian, dia menaiki tangga batu selangkah demi selangkah, seperti pertama kali dia datang ke Heng Yue di tahun-tahun sebelumnya, perasaan itu masih segar dalam ingatannya. Saat melewati Little Ling Yuan, dia melihat Zhang Fengnian dan Xiao Ying. Sayang sekali saya tidak melihat Hua, dan sejauh ini tidak ada berita tentang bocah jujur itu, mungkin di kedalaman langit berbintang, mungkin sekitar 300 tahun yang lalu, jiwanya menghilang dan menjadi debu sejarah. Zhang Fengnian tersenyum, seperti seorang kakek. Ye Chen tersenyum, terus menaiki tangga batu, dan memasuki sekte Heng Yue. Di pagi hari, murid-murid Heng Yue sangat rajin, dan kebanyakan dari mereka sudah keluar dari kultivasi, kembali ke asalnya, dan sibuk memulihkan kultivasi masa lalu mereka. Melihat Ye Chen datang, para murid semua terkejut sesaat, dan setelah 3 atau 2 detik, mereka sujud satu persatu, saya telah melihat guru suci. Jangan khawatir tentang saya akan berjalan-jalan. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, menatap Zhang Zhang yang akrab dengan wajahnya, sangat hangat. Dia pergi ke paviliun Lingdan, dan ketika dia bertemu Feng Yun Terrace, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum, mengingat banyak hal dari tahun itu. Ada juga disiplin Hall dan Lingqiao Garden, penuh kenangan.
Hei, siapa ini? Ye Chen baru saja memasuki paviliun Lingdan, ketika desahan terdengar, itu adalah Su Fu. Tidak ada pil lagi, ayo belanja beberapa pil. Ye Chen dengan sadar membuka tungku alkimia, dan dia menangkap pil yang belum berbentuk, ini masih obat mujarab 6 pola, aku menemukan harta karun. Enak. Tidak. Wajah tua Su Fu benar-benar gelap. Tidak apa-apa. Ye Chen mengunyah dengan sangat berirama, dan Liu Wen dan yang setengah jadi langsung membantunya menjadi alam yang sejati. Ini, aku masih punya ini. Qi Yue terkekeh dan membagikan tas penyimpanan, rona merah menawan muncul di pipinya. Dia masih ingat bahwa dia mencium Ye Chen ketika dia pergi. Kakak senior masih baik padaku. Ye Chen menyeringai. Bagus sekali, kamu sudah menikah. Su Fu tersenyum. Tuan. Qi Yue menginjak kakinya, berbalik dan pergi. Maafkan aku. Su Fu mengelus janggutnya dan tersenyum. Ye Chen baik-baik saja, memegang tas penyimpanan di satu tangan dan memasukkan pil ke mulutnya dengan tangan lainnya, melihat sekeliling ke paviliun Lingdan. Setelah melihat-lihat sebentar, dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke tas penyimpanan yang tergantung di pinggang Su Fu, seharusnya ada banyak pil di dalamnya. Pergilah. Su Fu meniup janggutnya dan menatap, menendang Ye Chen keluar dengan banyak kekuatan, dan langsung terbang. Ye Chen mendarat di tanah, dia turun dari pohon, berkat kultivasinya, kalau tidak dia akan jatuh sampai mati. Paviliun Wanbao, dia muncul lagi, Pang Dahai memukul dengan sempoa, dia selalu merasa bahwa rekeningnya salah dan uangnya hilang. Penatua, jangan merindukanku. Ye Chen masuk dengan karung, dan tanpa sepatah kata pun, dia mulai menyapu barang-barang di rak. Menurutku, kenapa tidak? Pang Dahai mengambil karung Ye Chen memasukkannya satu persatu, dan dia mengeluarkannya satu persatu, matanya masih tajam. Jangan pelit, bukannya aku tidak akan memberimu uang. Fatih Xiong, Xie, Yun, dan si Tunan mengatakan hal yang sama. Sudah berakhir, aku tidak memberiku sepeser pun. Aku bukan mereka, aku ini penguasa surga. Ye Chen meraih tas besar itu dan terus menyapu. Setelah selesai, benda itu dibuang, dan ditancapkan terbalik di genangan semen tak jauh dari situ. Itu adalah seorang murid yang lewat yang menariknya keluar untuknya. Pria ini juga lega, seolah tidak terjadi apa-apa. Dari kejauhan, dia melihat paviliun Lingqi, Zhou Dafu sedang berbaring di kursi malas di depan pintu, bersenandung sedikit. Ketika Ye Chen datang, dia menuju ke paviliun Lingqi. Oh, kapan kamu bangun? Zhou Dafu melompat, tepat ketika Ye Chen melangkah masuk dengan satu kaki, dia diseret olehnya, takut Ye Chen akan masuk dan mencuri sesuatu. Masuk dan mengobrol. Ye Chen masih ingin menelusuri paviliun Lingqi. Itu bagus. Zhou Dafu menyeret Ye Chen keluar, dan kemudian dia tidak lupa mengambil kunci besar untuk mengunci pintu. Mengapa kamu bertingkah seperti sedang menjaga dari pencuri? Wajah Ye Chen menjadi gelap. Waspadalah terhadap saya, kata Zhou Dafu penuh arti, memegang kunci dengan kuat. Sudut mulut Ye Chen berkedut, tiba-tiba terasa seperti disambar petir. Dia pergi lagi, berkeliaran di Zong seperti turis. Perasaan dari masa lalu telah kembali, tidak hanya menurutnya begitu, tetapi juga para murid dan tetua dari sekte Heng Yue. Ye Chen masih Ye Chen yang tak tahu malu saat itu. Setelah berjalan-jalan, malam tiba lagi. Kemudian di puncak Yunfei, banyak sosok cantik sudah berdiri di sana, dan ketika mereka melihatnya datang, mereka tidak bisa menahan air mata, dan semua tertawa di antara air mata mereka. Tuan. Gadis Xian melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, memeluknya erat-erat, menangis seperti orang yang menangis. Gadis kecil, santai saja. Ye Chen batuk darah, dia sangat rendah hati, dia hampir dipeluk menjadi gumpalan. Xian buru-buru menarik kekuatannya, hanya menyeka air matanya dan menyeringai, kamu bilang kamu akan menikah denganku, kali ini kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Masih ada kami. Liu Ruyan, Sangguan Yuer, Biyu, Lin Sihua, Hao Tian Siyue, dan Luo Si juga memutar mata mereka yang indah, kami tidak keberatan dengan kamar pengantin malam ini. Saya memiliki pinggang yang buruk. Ye Chen menutupi pinggang tuanya dan duduk di tanah, diam. Muntah darah, Xian menggunakan terlalu banyak kekuatan. Ayo, make up. Semua gadis tertawa, mengeluarkan pil, dan melelehkannya ke tubuh Ye Chen satu persatu untuk menyembuhkannya. Ada banyak pil, levelnya tidak rendah, dan tulang yang patah terus membantunya menembus kehampaan roh sepanjang jalan, yang sangat mendominasi. Kecepatan tingkat lanjut ini benar-benar memuaskan. Ye Chen menghela nafas, tetapi dia juga merasa malu. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi terendah di antara orang-orang yang hadir. Patuh. Kemarahan kita tidak terlalu baik, Liu Ruyan mengedipkan matanya yang indah dan tersenyum seperti bunga.
Kamu tidak seperti ini di kehidupanmu sebelumnya. Ye Chen terbatuk datar. Kamu bilang itu di kehidupan lampau, orang akan berubah. Itu benar, tapi tingkat kultivasimu, Ye Chen menggosok dagunya, dan bisa melihat bahwa Liu Ruyan adalah seorang suci. Chu hebat menekan kultivasinya, tetapi Tian Xuanmen tidak akan menekannya. Setelah dinobatkan sebagai kaisar di masa lalu, dia bergabung dengan Tian Xuanmen. Tidak heran. Ye Chen tersenyum, dan juga senang untuk Liu Ruyan. Siapa sangka di masa lalu, seorang putri fana akan menjadi kaisar Dacu ke-11, dia lahir dengan bahan untuk kultivasi Taoisme. Puncak Yunfei semarak, dan aroma anggur melimpah, menarik banyak orang. Sekelompok murid seperti Xiong Er, Xie Yun, dan Si Tunan berlari, pada dasarnya membawa anggota keluarga mereka, dan mereka semua genit. Ada juga yang Ding Tian, Su Fu, Pang Panghai dan Daok Xuan masing-masing memegang toples wine, mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali jika tidak mabuk. Setelah 300 tahun, perasaan yang telah lama hilang, emosi yang tak ada habisnya, dan desahan yang tak ada habisnya, ada terlalu banyak perubahan di dunia. Setelah mabuk, selalu ada orang pertama yang melihat langit berbintang. Setelah itu, terlalu banyak orang mengangkat kepala, dan Heng Yue kehilangan terlalu banyak orang, saya tidak tahu di mana dia berada, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup. Episode 1649 Menyembah 9 Kaisar. Di pagi hari, Ye Chen berangkat lagi, keluar dari Heng Yue Zong. Dia menginjakkan kaki di tanah yang luas dan mendengarkan semua hal dengan tenang, sumber asli Dacu kembali, dan semua hal dihidupkan kembali dan penuh vitalitas. Namun, dia tidak menemukan penindasan yang kuat dalam kegelapan. Artinya, tidak ada reinkarnasi di Great Chu, dan kultivasi tingkat tertinggi bukanlah surga, tetapi kaisar, tidak berbeda dengan surga. 300 tahun invasi iblis surgawi telah memberikan pukulan telak bagi Dacu, asal-usulnya dikalahkan, dan reinkarnasi sulit dipertahankan. Dia pergi ke Sekte Qingyun dan Sekte Zhengyang, hanya berdiri di luar gunung dan menonton dengan tenang, semuanya tampak kembali ke masa lalu. Dia masih seorang turis, dia dapat dilihat di banyak tempat di Chu Selatan, dan dia juga mengunjungi banyak klan besar di bawah komando pengadilan surgawi. Setelah selang 300 tahun, dia sekali lagi berdiri di dunia fantasi. Di antaranya adalah pedang Xuan Yuan, yang sederhana dan alami, dengan kecerdikan tinggi dan tanpa pengerjaan. Senjata ajaib dari kaisar yang paling kuat, seperti gerbang Tian Xuan, adalah simbol Chu Agung, yang menjaga gunung dan sungai yang besar ini. Dia juga pergi ke 4 tempat terlarang lainnya, berdiri di kejauhan, menatap dengan tenang, mata penuh kekaguman. Dacu meniru benua Xuan Huang, dan hal ini memang benar. Baik tanah terlarang Chu besar dan area terlarang Xuan Huang penuh misteri, dia tidak bisa melihat melalui mereka saat itu, dan itu masih sama hari ini. Luo Shenyuan, dia diundang ke lembah oleh Kaisar Chen dan Selirian. Ini adalah rumah kecil kedua leluhur, tidak ada istana yang indah, tidak ada cahaya peri yang meluap, dan ada yang sederhana dan sederhana. Rasanya menyenangkan berada di rumah. Xuan Chen tersenyum lembut, dan secara pribadi menuangkan teh untuk Ye Chen, Kaisar Junior. Oke. Ye Chen tertawa kering dan membenamkan dirinya dalam minum teh. Saya tidak tahu, jika Xuan Chen tahu bahwa dia telah melihat tubuh selir Guangyan, apakah dia akan menamparkan wajahnya. Itu kecelakaan, memikirkannya sekarang, Ruotian Suzaku memang dalam bahaya dan hampir mati di lubang hitam. Singkirkan ini, itu akan digunakan di masa depan. Selir Yan tersenyum ringan, dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Chen. Betapa memalukan. Ye Chen buru-buru mengambilnya. Tas penyimpanannya berat, dan sebagian besar berisi pil dan rumput abadi, kebutuhan untuk budidaya, dan semuanya luar biasa. Setelah minum sepoci teh, Ye Chen bangkit dan pergi. Pasangan tua itu memiliki kegiatan lain, jadi jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, mereka mungkin akan diusir. Setelah meninggalkan Luo Shenyuan, pemberhentian selanjutnya adalah Dongling Guyuan. Di pegunungan yang dalam, Zhou Tianyi sedang memancing seperti master di luar dunia, dengan Peri King Yue dan Master Dong yang duduk di kedua sisi. Adapun Dong Huang, dia bermain catur dengan orang lain, dan orang yang bermain dengannya adalah kenalan lamanya, Yao Wang. Kedua mantan rival itu justru duduk bersama dengan damai, adegan ini membuat orang merasa emosional. Ye Chen memberi hormat dengan hormat di luar gunung, yang merupakan kesopanan bagi leluhur, dan juga kesopanan yang harus diberikan kaisar kepada kaisar. Dia pergi, menginjak api peri dan awan, melintasi langit. Kaisar Timur mengambil bidak catur, menoleh sedikit, melirik ke belakang Ye Chen, dan tersenyum puas. Dibandingkan dengan Dongling Guyuan, lembah Siling jauh lebih semarak.
Ketika Ye Chen tiba, keduanya sedang bertarung, dan orang-orang yang bertarung adalah Kui Yujiang dan Yan Huang, yang level kultivasinya ditekan ke level yang sama. Ini bukan pertarungan hidup dan mati, tapi pertarungan Taoisme Raja Iblis telah bertarung selama bertahun-tahun dalam pertempuran ini. Suku Yan Huang dan Moyu juga sangat kuat, ada kerumunan besar orang yang berdiri di kedua sisi, dan teriakan mereka menggemparkan dunia. Di mana teman kepercayaanmu? Hong Chengsui juga berada di markas Yan Huang, dan dia mendarat dengan ringan, menatap Ye Chen sambil tersenyum. Di mana cucian di rumah? Ye Chen bertanya dengan santai. Hong Chengsui mengatupkan bibirnya dan tersenyum, tetapi melihat mata Ye Chen, selalu ada sedikit kesurupan, seperti melihat Tuan Hong Chen. Pada saat ini, Ye Chen akan sangat malu, di mata Hong Chengsui, dia selalu menjadi bayangan Hong Chen. Saat keduanya berbicara, Yan Huang dan Raja Iblis berhenti berkelahi. Bertarung di level yang sama, terlepas dari hasilnya, tertawa terbahak-bahak, bukan lagi permusuhan seperti di kehidupan sebelumnya, lebih seperti teman dekat. Aku pernah melihatmu, senior. Ye Chen melangkah maju dan membungkukkan kedua tangannya, memberi hormat kepada Kaisar Yan dan Raja Iblis. Yan Huang sangat beruntung. Ada Hong Chen di depan dan Ye Chen di belakang, yang membuatku malu. Yan Huang tersenyum lembut dan ramah. Kaisar Yan Huang telah memenangkan hadiahnya. Ye Chen melepas cincin giok Xuanchang, barang-barang para pendahulu, sekarang, itu milik pemilik aslinya. Kamu juga adalah Tuan Suci Yan Huang, dan cincin ini seharusnya diwarisi olehmu. Yan Huang tertawa. Kami sudah tua. Ye Chen tidak menolak, tetapi mengambil cincin giok itu lagi, dan mengucapkan selamat tinggal. Anak muda itu menakutkan. Yan Huang tersenyum puas. Ayo, lanjutkan. Kui Yujiang diseret lagi oleh Kaisar Yan, seolah-olah dia tidak bisa menyelesaikan sampai dia mengalahkan Kaisar Yan ke tanah. Kaisar keempat yang dikunjungi Ye Chen adalah Kaisar Chu. Kaisar pertama Great Chu adalah fosil hidup, dan senioritasnya sangat tinggi. Ketika dia lahir, Kaisar Zhangwu masih hidup, dan ketika dia menyegel dirinya sendiri, Kaisar Xianwu belum pergi ke dunia prasejarah kuno. Keberadaannya adalah saksi yang sangat baik dari perubahan zaman, dan dia telah mengalami dua kaisar dalam hidupnya, yang merupakan semacam kemuliaan tertinggi. Aku sudah bertemu Paman. Ning Kaichen masih sangat rasional, dan Ye Chen tidak bisa menanggapi kata, saudara. Ayah mertuamu tidak mempersulitmu, kan? Ye Chen menggoda, dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat Dacu Huangyan. Ayah bukan orang yang bertele-tele. Dacu Huang tersenyum ringan, berdiri dengan Ning Kaichen, itu adalah pasangan yang cocok. Prestasinya, dia tidak akan kalah denganku di tahun-tahun lain. Chu Huang keluar dengan senyum lembut. Dia adalah kaisar pertama Chu, dengan penampilan muda, kaya seperti batu giok, seperti Raja Dewa. Mampu mendapatkan kata-kata Kaisar Chu menunjukkan bahwa bakat kultivasi Ning Kaichen adalah salah satu dari sedikit di Great Chu, dan itu sama di surga dan banyak sekali domain. Setidaknya itu tidak akan melemahkan 9 makhluk abadi dari Kaisar. Keluarga. Kedua Kaisar memiliki sesuatu untuk dikatakan, dari cara kultivasi yang hebat hingga hal-hal sepele biasa. Tidak sampai malam perlahan turun, Ye Chen melangkah ke langit dan pergi. Istana Guanghan, tergantung di alam halus, bermandikan cahaya bulan. Itu adalah istana yang seperti mimpi, melihat ke atas, itu di luar jangkauan, lebih jauh dari mimpi itu. Kaisar bulan luar biasa, seperti ibu peri, dan bahkan lebih seperti ratu yang tak tertandingi, kecantikannya yang menakjubkan tidak lebih lemah dari kaisar manapun di Dacu. Ketika Ye Chen tiba di istana Guanghan, hal pertama yang dilihatnya adalah Qian Sangyue, bersandar di pagar, diam-diam menatap langit berbintang. Tak perlu dikatakan, Dewa Xuanfeng yang memikirkannya, putri Kaisar Bulan, yang dia cintai, hampir membunuh ibunya Zheng Jin. Cinta di dunia telah begitu sulit dipahami sejak zaman kuno. Kaisar Bulan muncul, menatap putrinya sambil tersenyum, sebagai seorang ibu, dia terkejut ketika mengatakan itu. Seperti nama Kaisar, itu. Jauh. Ye Chen tersenyum dan menundukkan tangannya. Kamu dan dia sama-sama punya cerita. Kaisar Bulan juga pergi ke Misti, dan dia juga punya cerita, mengenang hal-hal kuno. Ye Chen pergi, menghela nafas, dan tidak mengungkapkan hubungannya dengan Shen Xuanfeng, itu tidak penting lagi. Sekte Naga Pejuang 9 Surga, di malam yang sunyi, sangat hidup. Terjadi perang besar, dan kedua belah pihak dalam duel tersebut adalah dua kaisar dari Great Chu, yang satu adalah Raja Perang dan yang lainnya adalah Raja Tai. Keduanya adalah ahli perang, dan mereka akan menyerang yang kuat sepanjang hidup mereka. Karena larangan Great Chu, tidak mungkin kaisar di masa lalu dilahirkan dalam kehidupan yang sama. Sekarang semua kaisar telah kembali, persaingan kedua kaisar adalah penyesalan lama.
Xiao Chen dan Long Teng berdiri di sana, menyaksikan orang tua mereka berkelahi, darah mereka mendidih dengan antusias, dan mereka juga memiliki keinginan untuk bertarung. Dengan kedatangan Ye Chen, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum. Ye Chen membawa lingkaran cahayanya kemana-mana, rekornya dalam membantai kaisar ditakdirkan untuk menguasai era ini, dan tidak ada yang bisa memecahkannya. Aku khawatir kedua kaisar tidak akan selesai bertarung untuk sementara waktu, jadi kembalilah di lain hari. Ye Chen membungkuk ke sisi itu, lalu pergi, dan pergi ke tempat lama kaisar pemakaman surgawi. Kaisar ini adalah jenis yang berbeda, di tengah malam, dia memegang sapu dan membersihkan daun-daun yang berguguran di bawah patungnya. Adegan ini agak mirip dengan Divan di masa lalu. Daun-daun berguguran yang tidak bisa tersapu tidak ada habisnya, dan cara dunia yang hebat tidak bisa dipahami. Kaisar pemakaman surgawi tersenyum lembut. Kali ini, generasi yang lebih muda tidak datang dengan sia-sia. Ye Chen memberi hormat dengan tulus. Persepsi kaisar pemakaman surgawi tentang Tao membuatnya melihat dunia lain, dan suasana hatinya berubah sesuai dengan itu. Jika kaisar adalah seorang kaisar, semakin lama dia hidup, semakin jelas dia bisa melihat, pemahaman seperti ini, dia belum mencapainya. Dia pergi lagi, berjalan di atas api di langit yang tak terbatas. Kota kuno Tianlong masih begitu megah, kuno, dan alami, di masa lalu, ada banyak peluang di kota kuno ini. Di hutan bambu, dia bertemu Xuan Huang dan sedang mengukir ukiran kayu. Dibandingkan dengan kaisar lain, Xuan Huang terlihat lebih tua, seperti orang tua yang terlambat, mata tuanya agak keruh. Dia memandang Ye Chen dengan emosi yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah dia sedang melihat anaknya sendiri. Junior Ye Chen, aku telah bertemu Kaisar Xuan. Ye Chen ditatap dengan tidak wajar, terbatuk kering, dan membungkukkan tangannya untuk memberi hormat. Datang dan duduk. Xuan Huang tertawa, suaranya serak. Mengapa kamu tidak melihat Putri Yusu? Ye Chen duduk, menemukan topik itu dengan sadar, dan tidak lupa untuk melihat-lihat. Kemarin, ketika saya menyadari Dao, saya mendapatkan sesuatu, jadi saya lari untuk mundur. Xuan Huang tersenyum tipis, dan terus mengukir ukiran kayu di tangannya. Saya mendengar Suer berkata tentang 100.000 gunung di lalu, dan aku pergi terlalu tergesa-gesa, yang hampir membunuhku kalian. Itu terjadi saat itu. Ye Chen melihat ukiran kayu di tangan Xuan Huang, itu seharusnya seseorang, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Duduk ini berlangsung sepanjang malam, dan percakapan tidak berhenti. Sebelum fajar, Ye Chen bangun dan pergi. Sebelum pergi, Kaisar Xuan memberinya ukiran kayu, yang seperti aslinya. Setelah meninggalkan kota kuno Tianlong, dia bergegas ke Siwandasan lagi. Kemudian, saya mengunjungi banyak keluarga Hao Tian, kota kuno Chanyuan, kota Jianjian, Istana Qixi, keluarga Beihai, Pulau Naga Hitam. Semuanya dikunjungi satu per satu. Api peri begitu cepat, seperti cahaya peri, membumbung tinggi di langit di rumah, hangat kemanapun Anda pergi, dan rasanya luar biasa. Pada akhirnya, dia berdiri di depan makam pahlawan tanah Zongtong. Nama-nama yang padat diukir dengan satu pisau pada satu waktu. Terlalu banyak orang yang kembali, dan terlalu banyak orang yang masih memiliki nama mereka. Di belakangnya, 9 sosok berjalan beriringan, persis sama dengan yang ada dalam hidupnya, mereka adalah 9 tubuh Tao yang ditinggalkannya di masa lalu. Rumah itu penuh dengan anak dan cucu. Ye Chen memandang 9 sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Ke-9 orang itu secara kolektif menjilati rambut mereka, kebajikan tak tahu malu mereka sama dengan miliknya. Ye Chen melangkah maju, menendang mereka satu persatu, lalu berbalik dan pergi. Dia kembali ke Chu Selatan dan langsung pergi ke Tianxuanmen. Ada banyak hal yang dia perlu minta nasihat Dong Huang Taixin. Pada saat dia memasuki gerbang Tianxuan, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat ke belakang, alisnya sedikit mengernyit, dan dia selalu merasa seseorang sedang menatapnya. Rasanya samar-samar akrab, tetapi juga sangat aneh. Episode 1650 mengobrol. Di hutan bambu kecil Tianxuanmen, Dong Huang Taixin telah membuat teh. Saat Ye Chen masuk, dia disambut. Setelah 300 tahun, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat Dong Huang Taixin lagi, sudah lama sekali. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia pergi tahun itu, pada kesempatan seperti itu, Dewi Kunlun secara pribadi membuat teh dan mengantarnya pergi. Kamu belum mengecewakan Dacu. Dong Huang tersenyum terlalu tulus, menuangkan teh untuk Ye Chen sendiri, seperti saat itu. Di masa lalu, asal-usul Great Chu runtuh, dan sulit untuk mendukung reinkarnasi surga. Hari ini, asal-usul dihidupkan kembali, mengapa tidak menciptakan alam semesta lagi? Ye Chen menyesap teh, memandangi Dong Huang Taixin,
tanpa penutup reinkarnasi surga, kamu tidak takut iblis menyerang lagi? Kamu meremehkan reinkarnasi surga. Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tanpa pengaturan pribadi Kaisar Agung Formasi, dengan kemampuan kita tidak dapat menciptakan alam semesta yang menentang surga itu. Jadi, iblis dapat dengan mudah menemukannya. Great Chu. Jadi, jumlah prajurit Kaisar yang menjaga Great Chu telah meningkat dari 5 ke 9, untuk menutupi kesempatan Great Chu. Sejujurnya, saya memiliki harapan lebih dari sekali. Ye Chen mengangkat tangannya. Setelah minum cangkir teh, kata-katanya datar. Saya, kamu, surga dan pestamu, sangat sedih. Bukan aku yang sedih, tetapi jiwa para pahlawan yang mati. Terlalu banyak orang yang mengubur tulang mereka di tanah asing, dan mereka tidak tahu kebenarannya ketika mereka mati. Orang yang bereinkarnasi, yang jelas-jelas melindungi rakyat jelata, meninggal dalam kematian yang menyedihkan. Dong Huang Taixin terdiam, dan tidak ada kesedihan di hatinya. Keduanya diam, mereka hanya minum teh dengan tenang, tanpa ada gelombang, seperti dua teman lama yang memiliki pemahaman diam-diam, semuanya dipahami secara diam-diam. Bayi kecil Ruoxi itu dibawa pergi oleh pedang eksekusi abadi. Pada suatu saat, Dong Huang Taixin menghela nafas. Aku tahu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, aku kembali ke Dacu selama periode itu, tepatnya, aku bermimpi kembali ke Dacu. Aku mendengar percakapanmu kata demi kata. Tidak heran. Nyonya Dong Huang He menghela nafas hatinya, tidak heran saya merasakan kehadiran Anda lebih dari sekali, tetapi tidak dapat menemukan sosok, jalan keabadian Kaisar, bermimpi kembali selama berabad-abad, itu benar-benar misterius. Saat dia berbicara, Dong Huang Taixin menopang dagunya. Dengan satu sisi, matanya yang indah berkibar, menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen menatap tidak wajar, terutama senyum Dong Huang Taixin, bagaimana bisa membuat punggung orang merinding. Apakah kamu melihat seluruh tubuhku? Dong Huang menatap Ye Chen sambil tersenyum. Suatu kali, dia baru saja selesai mandi dan sebelum berganti pakaian, dia merasakan sepasang mata. Pada saat ini, jika dia memikirkannya, itu mungkin Ye Chen yang kembali dari mimpinya. Itu adalah kecelakaan. Ye Chen terbatuk datar, kamu tidak bisa menyalahkanku, yang tahu kamu sedang mandi. Kamu adalah wanita cantik, dan kamu telah bernafsu padamu selama berhari-hari. Omong kosong, aku tidak melihat apa-apa ayolah, jangan salahkan aku. Benarkah? Dong Huang mengangkat alisnya dengan sepenuh hati, dan semakin tersenyum. Aku seorang pria sejati, kata Ye Chen di bibirnya, dan dia tidak lupa menutupi selangkangannya, siapa bilang gambarnya terlalu harum, bahkan pria pun tidak bisa mengendalikannya. Hantu mempercayaimu. Dong Huang Taixin memelototi Ye Chen dengan ganas. Meskipun dia adalah kaisar semu, dia juga seorang wanita. Jian Feidao belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi anak ini memperhatikannya dengan baik. Jika orang ini bukan Kaisar Chu Agung, jika dia tidak memberikan kontribusi besar untuk Wanyu, dia berjanji akan menamparnya sampai mati. Suasananya agak canggung, Ye Chen hanya berkonsentrasi minum teh, gadis ini sangat alami, jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia akan benar-benar memukulinya. Ada juga Dewa Pedang, jika Anda memberitahu dia, akan aneh jika Anda tidak memukulnya dengan pedang, apakah itu kebetulan atau tidak, bunuh saja dia. Hong Chen juga telah bereinkarnasi. Ketika saya melihatnya untuk pertama kali, saya langsung disucikan. Ketika saya melihatnya lagi, itu 100 tahun yang lalu, dan dia sudah menjadi kaisar semu. Subjek terburu-buru. Orang-orang di ruang dan waktu masa depan benar-benar dapat bereinkarnasi. Dong Huang Taixin mengerutkan kening, dan sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Saya harus mengatakan bahwa Ye Chen mengubah topik dengan sangat baik, dan bahkan keadaan pikiran Dong Huang Taixin tidak dapat dipercaya. Menjadi Zundi pada usia 200 tahun terlalu aneh dan telah melanggar aturan secara serius. Kecepatan kemajuan ini terlalu mengerikan. Berpikir di dalam hatinya, Dong Huang Taixin memandang Ye Chen dengan penuh arti, apa hubungan antara Hong Chen dan Liu Dao? Hong Chen adalah aku di masa depan, dan Liu Dao adalah Hong Chen di masa depan. Ini, Dong Huang Taixin mau tidak mau membuka Zhang Yukou. Berita ini sangat mengejutkan sehingga dia lengah. Salah satunya adalah legenda Great Chu, keberadaan yang tak terkalahkan sendirian, dan yang lainnya adalah mimpi buruk surga, di mana area terlarang diserang satu per satu. Mereka telah membalikkan hukum ruang dan waktu, dan sekarang hukum reinkarnasi juga telah ditumbangkan, sepertinya semua hukum di dunia ini seperti hiasan di depan mereka. Dunia manusia ingin membunuh Ruoxi, dan 6 jalan ingin melindungi Ruoxi. Ye Chen mengungkapkan rahasia lain, tanpa menyembunyikannya. Satu pembunuhan, satu jaminan. Mata indah Dong Huang Taixin sedikit menyipit.
Mungkin baru sekarang dia benar-benar mengerti bahwa misi Hong Chen untuk datang ke ruang dan waktu ini adalah untuk membunuh Ruoxi. Tapi manusia masa depan, Liu Dao, memiliki misi yang benar-benar berlawanan dengan manusia, yang tidak bisa dipercaya. Aku mulai mengerti mengapa pedang Zuxian bermasalah denganmu. Kata-kata Dong Huang Taixin menjadi lebih mendalam, apakah itu dunia manusia atau 6 jalan, akarnya semua darimu, Ye Chen, jadi apa yang dilakukan Zuxian Jian? Benar-benar mau. Orang yang membunuh bukan kamu, tapi Hong Chen dan 6 jalan. Dunia manusia dan 6 jalan harus mampu menembus rahasia yang mengejutkan, dan pedang dewa ingin membunuh orang. Ye Chen merenung, ia tidak bisa melawan dunia manusia, jadi ia menggesernya target dan membidikmu, ingin memukul mereka dengan kematianmu. Pedang giok abadi bermaksud untuk menghancurkan 6 jalan dan Hong Chen, tetapi Hong Chen dan 6 jalan membunuh Ruoxi sekali dan menyelamatkan yang lain. Dari sini kita dapat melihat bahwa pedang giok abadi dan Ruoxi bukan orang yang sama. Pedang giok abadi, 6 jalan, Hong Chen. Ditambah kamu, kalian semua berhubungan dengan Ruoxi. Gumam Dong Huang Taixin. Jadi, identitas asli Ruoxi adalah kunci untuk memecahkan semua misteri ini, kata Ye Chen perlahan. Keduanya terdiam saat berbicara, sebuah rahasia terungkap, tetapi banyak hal tertutup kabut. Yang patut ditegaskan adalah jika lingkaran sejarah tahunan tidak menyimpang, pasti ada malapetaka di langit masa depan. Dan malapetaka itu akan menghancurkan, bahkan kaisar akan mati dalam pertempuran, bisa dibayangkan betapa mengerikan malapetaka itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi, kamu dapat menghabiskan sisa hidupmu dengan ketenangan pikiran. Dong Huang Taixin lah yang memecah kesunyian adegan itu. Dimengerti. Ye Chen tersenyum dan bangkit perlahan. 3 tahun, bagi seorang beku, seperti seekor kuda putih yang lewat, sangat singkat, dan linglung adalah akhirnya. Dia benar-benar tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini, dan dengan moralitasnya, dia tidak dapat mengendalikannya, menyerahkannya kepada Kaisar Semu untuk dikhawatirkan. Dia memalingkan muka, dan dia harus beristirahat dengan baik. 3 tahun terlalu singkat, jangan biarkan mereka menyesal lagi. Di belakang kata-kata Dong Huang Taixin sangat kabur. Ye Chen tersenyum, tidak menjawab, dan berjalan keluar dari hutan bambu. Melihat Ye Chen yang akan pergi, Dong Huang Taixin sedang kesurupan. Dalam keremangan, dia sepertinya bisa melihat seorang wanita berbaju putih, mengenakan gaun pengantinnya, dan berjalan ke altar selangkah demi selangkah. Wanita itu bukan pengantin yang sudah menikah, tetapi dia memberikan hidupnya kepadanya, meskipun dia hanya bisa membelikannya 3 tahun kehidupan. Dengan bantuan Yin dan Yang, dunia bisa dibalik. Raja manusia adalah orang yang menghubungkan, dan utas itu adalah sebab dan akibat antara dia dan dia. Setelah 10 tahun berkultivasi, kita bisa menyeberangi perahu yang sama, dan setelah 100 tahun berkultivasi, kita bisa tidur bersama. Cinta adalah perahu, cinta yang melintasi. Altar adalah tempat tidur, pasangan tidur bersama di ranjang yang sama, dan sebab akibat ditetapkan. Itu adalah pemandangan yang sunyi, dia tersenyum manis, tetapi dia tidak melihat dia membuka matanya sampai dia meninggal. Lihatlah pengantinnya. Perlahan menarik pikirannya, Dong Huang Taixin mewariskan kesadaran ketuhanannya. Segera, Fuya datang, mengapa Sang Dewi memanggil saya? Pergi dan undang Kaisar 9 Cu besar, dan omong-omong, panggil pria itu Wang Fuxi. Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, juga, biarkan para tetua surga dan bumi pergi Heng Yue, diam-diam lindungi Ye Chen. Diam-diam, lindungi. Fuya terkejut ketika mendengar itu, apa maksud Dewi, seseorang akan menyerang Ye Chen. Dia akan menjadi variabel, yang terkait dengan terlalu banyak perubahan.